Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen, para yang budiman di beradah, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mohon maaf, kami lama tidak buat konten karena kesibukan tugas kita, juga tugas teman-teman sebagai posisi dunia. Ya, kemarin live kita terima kasih atas supportnya, kegiatan dan setelah yatim piatu berjalan lancar. Untuk netizen terima kasih atas dukungannya, atas supportnya. Kita sama belajar memberi manfaat yang baik kepada orang banyak. Sebaik-baiknya manusia itu yang beri manfaat kepada orang lain, tapi manfaat yang sifatnya menuju kedekatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, diberi kelujengan, dan diberi bimbingan terus setiap langkah hidup kita. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian yang belajar amaliyah mudah-mudahan diberi kelancaran, kekuatan, dan kepahaman. Yang sudah kami salurkan ke Masjid Al-Husaini dekat dengan Anda, silakan ikuti pimpinan majelis yang ada di mana Anda bergabung. Mudah-mudahan semua diberi kekuatan. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, kali ini saya ingin buat konten suatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya pernah mendengar nasihat bahwa sesungguhnya setan itu mengikuti aliran darah kita sebagai manusia. Nah, ini banyak netizen yang banyak tanya kepada saya, kenapa kita ruqyah kok sering-sering, kan gitu, banyak. Kalau kita ruqyah sering-sering itu kita ibaratkan kita punya rumah yang tempat tinggali itu minimal sehari kita sapu 2 kali. Pagi kita sapu, sore kita sapu, kita bersihkan. Itu terus rutin. Coba ada kata tidak dibersihkan seminggu aja, apa bentuk rumah kita? Sama juga dengan jasad badan kita ini. Nah, itu makanya ini kemudian konten ini memberi kepahaman. Benarkah bahwa golongan setan, golongan iblis itu mengikuti aliran darah kita? Dan bagaimana cara mereka masuk ke tubuh kita? Apakah itu mereka datang sendiri atau dikirim orang lewat ilmu santet atau yang mana-mana? Silakan disimak bagaimana akan saya cek cross, akan saya tanya bagaimana kok ada iblis dalam tubuh kita. Kali ini saya mencoba pengalaman nyata dengan satu rekan jamaah kita yang alhamdulillah sudah amaliyah tingkat tertentu, dia gampang dibangkitkan. Apa kira-kira yang saat ini masih menguasai dalam tubuhnya itu? Kita panggil Pak Sulyono ya. Si Pak Sulyono. Pak Sulyono. Assalamualaikum Pak Sulyono. Sehat Pak Sulyono? Sehat ya? Nah, kayak dulu ya. Dulu saya sakit-sakitan. Ya sering Pak. Sakit apa dulu? Sakit asma sering. Asma, panas dingin terus. Sakit hati enggak? Sakit kepala. Itu kalau nggak punya uang kepala itu. Sekarang umur Pak berapa umur sampai sekarang? 40 tahun. Masya Allah, 40 tahun itu kalau di dunia orang muslim kan sudah kena hukum Islam berapa tahun kan? Kita tahu kan namanya balik. Balik itu kan sudah kena hukum Islam. Kalau tidak makan perintah, kena dosa kan begitu. Nah, kira-kira mulai taat umur berapa? Kurang tahu. Lupa. Ya, setelah sekolah mungkin. Maksudnya? Ya, waktu sekolah kan masih bolong-bolong. Bolong-bolong. Enggak, sekarang kan rutin waktu sehari sholat itu loh. Ya, rutin. Mulai kapan sih rutinnya? Waktu sekolah sudah rutin. Udah rutin terus? Ya, kadang waktu kerja bolong ya. Bolong. Iya. Terus hal lain. Ini masa sholat kan wajib. Iya. Nah, sekarang mulai rutin tiap hari tanpa paksaan mulai kapan? Semenjak ikut amaliyah ini tidak bisa ninggal sholat lagi Pak. Otomatis ya? Otomatis Pak. Terpanggil dengan sendirinya ya? Iya. Bergerak, tidak perlu dinasihati, sholat enggak gitu Tidak ya? usah, seolah-olah badan itu bergerak sendiri, ayo sholat. Oh gitu ya, nikmat ya? Iya Pak. Disyukuri itu nikmat. Karena apa? Banyak orang tahu, termasuk aku juga, Ya. ya, namanya itu wajib buat orang Islam.
tapi berat melaksanakan, gitu kan. Kita cek kira-kira ya. Ya. Kalau manusia kan kudunya sadar, wajib sholat gitu ya. Kita cek ya, kita cek kira-kira yang dulu membuat sampai jarang sholat, maksiat itu apa ya. Diterima ya. Ya, Pak. Kita coba bangkitkan ya. Siap, Pak. Bismillah. Yang dulu mengaruhi Pak Suryono sering maksiat, nggak sholat, sekarang bangkit. Apa ini saya dipanggil ke sini? Tuh, kok dipanggil, kamu dari mana rupanya? Saya dari tubuh anak ini. Nah, buat dipanggil namanya kamu ikut dalam tubuh itu kan? Ya, kenapa saya dibangkitkan? Kenapa? Nggak terima? Tidak. Nggak terima? Ya. Kakimu putus, wallah. Aduh. Ayo. Aduh, Ayo. kembalikan. Mah. Kurang ajar kamu. Wih. Sira diajar biar. Aduh, ampun, apa ini mainnya Yang keroyokan? ngeroyok kamu. Nah ini golongan putih malaikat. Dari mana mereka? Saya nggak lihat. Banyak ini di ruangan ini. Tahu dari mana kamu? Saya bisa melihat, kamu kan tidak bisa. Ya, saya nggak bisa lihat apa-apa, saya nggak bisa melihat. Kamu golongan apa? Golongan iblis. Asli? Asli. Betul asli? Ya. Ini perintah, jawab saja jujur, wallah. Kalau bohong kamu. Terus dari siapa itu? Dari sang raja di raja. Kamu kenal? Ya, saya tahu. Siapa itu? Pemimpin alam gaib. Siapa? Beliau sang yang nur cahaya nirwana. Kamu tahu? Ya tahulah. Kamu kan iblis. Ya tahu. Itu kan termasuk pimpinan saya. Yang menguasai seluruh alam gaib di seluruh dunia maupun di seluruh angkasa. Ah, kamu sok tahu dari mana Kamu saja yang nggak tahu. Masa nggak tahu? Makanya aku tanya. Kamu kan bohong. Iblis suka bohong, bisa kan? Silakan saja dibuktikan. Kamu suka bohong berarti kan? Iya, itu kesukaan saya. Nah, sekarang bohong berani kamu? Berani bohong? Enggak. Ini saya diancam pedang di belakang saya ini. Makanya jawab pertanyaan dengan jujur. Kamu sih iblis. Iya. Dunia manusia berapa usiamu? 8.000 tahun. Apa ribu tahun dia manusia? Ya. Ah ya betul kalau ngomong kamu. Ya. Itu udah tua sekali. Sudah sangat tua sekali saya. Berarti apa yang kamu tahu? Tokoh-tokoh dunia manusia yang terkenal apa sih? Sangat mengetahui. Siapa yang dari- kamu kenal? Ada Arjuna, ada Bima, pewayangan saya tahu semuanya. Terus yang bergelar sebagai Badung Bodoh kamu tahu? Badung Iya Bodoh? tahulah. Ah ya bener. Itu kan sudah lama di melalang buana di seluruh Pulau Jawa ini dan seluruh Indonesia, bahkan sampai keluar Pulau Indonesia ini. Terus ini, lah kamu kok bisa sembunyi tubuhnya Mas ini kayak apa ceritanya? Dulu saya sengaja mengikuti anak ini waktu dia masih dalam kandungan. Ya bener kalau ngomong. Iya bener lah. Mana saya berani bohong? Tuh ancaman pedang di mana-mana. Memang saya pernah mendengar nasihat dunia manusia bahwa setan tuh mengikuti alir darah manusia. Kamu mengatakan mulai dari dalam kandungan itu gimana ceritanya? Ini akibat para leluhurnya anak ini. Anak ini tuh leluhurnya sangat hebat sekali. Terus? Makanya saya menitis ke anak ini untuk mempengaruhi dia supaya dia bisa seperti kakek-kakeknya, bisa meneruskan keilmuannya kakeknya. Oh, dulu kakeknya sakti-sakti. Sakti-sakti semuanya. Tapi anak ini susah untuk dibisikin, disuruh untuk berbuat nakal itu susah. Kapan kamu bisikannya? Waktu dia masih sekolah, waktu dia masih belajar ataupun pergaulan dengan teman-temannya. Ada saja yang menghalangi anak ini untuk berbuat nakal. Contohnya yang pernah kau bisikin apa dulu? Ya untuk berkelahi. Untuk itu pacaran, tapi dia tidak mau. Ah ya bener kalau ngomong. Ya benar. Kau punya nama? Tidak. Kenapa gak punya nama? Sengaja saya tidak ingin punya nama biar tidak ada yang mengetahui. Kalau kamu usiamu 8.000 tahun, ya? Ya, Dulu bagaimana kamu bisa membantu leluhurnya Mas ini caranya? dengan cara keilmuan, kesaktian dan kekebalan. Gimana? Saat leluhur anak ini bersemedi bertapa, saya memantau dia. Apa yang leluhur anak ini inginkan, saya ikuti, saya turuti. Ternyata yang diminta adalah kesaktian dan kekebalan. Karena orang dulu kalau tidak sakti, tidak ada gunanya.
tidak dianggap orang. Nah itu kan dulu leluhurnya Mas ini. Lah sekarang tubuh Mas ini kayak apa ceritanya? Ya, minimal saya dapat mengambil upah apa yang telah saya lakukan dulu. Makanya dulu anak ini saya sering bikin sakit, diantaranya sakit tipes, hampir saya lumpuhkan anak ini tapi tidak bisa. Oh gitu. Nah ini perbuatan kamu seperti itu. Saya ingin tanya, kamu kan ada tubuh Mas ini. Ya, Berarti kamu bayi tubuh ini kita dalam kandungan, ya memang. mulai menitis kamu di situ. Ya, Bisa kamu cerita? Saya pernah mendapat nasihat bahwa setan itu darah manusia. Apa bisa kamu ceritakan? Bagaimana cara iblis masuk di dalam tubuh manusia itu? itu mudah saja. Bagaimana? Ketika ada seorang titisan manusia yang telah diketahui oleh iblis, mereka memilih-milih di mana yang cocok untuk dia tempati, di antara keturunan-keturunan yang pantas untuk dia tempati. Dia ikuti, masuk mengikuti sampai ke sel-sel darahnya dan mengikuti sampai dia dewasa, bahkan sampai meninggal. Itu ada. Ada. Nah, terus cara lain masuk dalam tubuh manusia kayak apa? Selain itu? Selain itu, mengikuti jejak perilaku manusia, Bagaimana contohnya? seperti menginginkan keilmuan, kekayaan, kewibawaan, dan lain sebagainya yang bersifat duniawi. Itu golongan kami yang mengikuti. Oh, selain menitis lewat kandungan tadi, ada juga yang ikuti manusia karena manusia duniawi itu. Ya, Oh, selain itu apa lagi? Bagaimana cara masuk dalam tubuh manusia? cara-cara ibadah yang tidak tepat, yang salah dan melenceng, itu menjadi kesukaan kami. Loh kok melenceng gimana ceritanya? Sekarang kan banyak manusia yang seolah-olah ibadah tapi bohong. Kamu jangan ngawur kalau ngomong. Mana mungkin saya bohong? Kamu tidak melihat pedang di sekitar saya. Belum pedang ini ya kan? Ya, Mau? jangan. Mau? Tidak. Ya kamu cerita aja. Ini saya sudah cerita. Jadi golongan kamu itu bisa menguasai tubuh manusia pertama kali lewat secara kandungan udah ada kalau begitu ya. Sudah banyak sekali sekarang. Kemudian kalau ada seorang ingin soal duniawi itu kamu juga yang masuk. Ya, Terus kemudian perilaku apa lagi? Ibadah yang nggak benar gitu. ya. Kau mengatakan ibadah nggak benar gimana ceritanya? Sekarang itu banyak ibadah-ibadah yang melenceng. Tidak usah diceritakan lagi. Banyak kamu lihat di sana-sana. Enggak, saya kan nggak tahu. Ya. Kalau dunia manusia ini kan maaf saya orang muslim kan wajib 5 waktu sholat saya. Ya, itu ada wajib tata itu. cara-caranya. Ada. Semua orang kan mengadakan pakai cara fikih yang benar. Kok bisa nggak Iya. benar gimana menurut kamu? Dia sholat itu hanya untuk duniawi. Ya benar kalau ngomong. Ya, tanyakan sendiri sama kiai-kiai sana. Mana aku tahu? Ngapain aku tanya sama kamu? Dia aja. ingin disanjung, ingin dihargai, ingin dihormati. Oh. Dapat amplop itu. Buktinya, waktu mereka mengajarkan acara amin amin itu, Wih. ada salaman tempel itu. Lah, kan ibadah secara Islam itu ya, Bu. Itu Islami, tapi apa itu bodoh itu. Loh, kamu ya kalau kamu ya benar. Silakan saja, buktikan. Terus bagaimana kalau kamu ketahui bagaimana cara ibadah yang benar? Coba Yang ceritakan. benar itu sesuai syariat Islam, cara fikihnya, syariatnya, hakikatnya. Itu dijalankan. Jangan hanya syariat. Syariat diutamakan, hakikatnya kosong melompong. Tidak ada apa-apanya. Sholat apa itu? Nabi tidak mengajarkan hal semacam itu. Yang diutamakan adalah hakikat, syariat, dan sanatnya itu harus menyambung. Kalau itu tidak dilengkapi salah satunya, jangan harap pahala ataupun karomah ataupun apapun itu ataupun yang menjadi bekas di tubuhnya tidak ada sama sekali. Ya benar kamu kalau ngomong. Iya. Saat ini kan soal maaf ini dunia keagamaan kan sangat pesat maju. Ya. Kan orang naik haji bolak-balik. Apa Orang itu? banyak yang hafal surat yang banyak itu. Bahkan sampai maaf ini batunya hitam itu kan kayak sujud. Hah? Itu tipu-tipu itu. Loh, tipu gimana kamu? Apa itu sholat dikasih batu ke sini? Kamu lagi jangan sok gitu. Ya memang. Udah. Terus ini, apalagi yang bisa membuat golongan iblis menguasai tubuh manusia? Saat ini banyak sekali iblis mengikuti para jamaah haji. Terus? Mereka beribadah hanya untuk disanjung,
oleh tetangga mereka, masyarakat sekitar mereka. Astagfirullah. Padahal mereka itu hanya piknik, jalan-jalan, foya-foya, belanja-belanja, nilai ibadahnya tanpa dapat sedikit pun, sekecil ini pun tidak ada. Kamu tahu ya, Ya kamu tahulah, saya kan goib, bisa tahu seluk-beluk isi hati manusia. umurmu 8 tahun, 800 tahun, berarti 8.000 tahun. 8.000 tahun itu hampir seusia. Berarti kalau aku tanya sesuatu yang dulu kamu tahu kalau Ya begitu. tahu, kamu tanya, silakan, saya akan kasih tahu. Orang juga nggak percaya bahwa kamu kan bisa Pak nipu. Ya memang manusia mana mungkin percaya, itu sudah sifat mereka. Goib itu diejek, diremehkan, dihina, itu malah saya suka. Berarti dia tuh teman saya. Oh, gitu ya. Iya, Terus ini, kamu tadi lama dari lahir ikuti Mas ini. iya betul. Ya. Kemudian kamu coba dia bikin sakit dulu, sempat hampir lumpuh segala macam. Ya, Kamu kuat betul sekali. sekali, ya. Berhasil. Nah, sekarang kamu kok bisa saat ini Mas ini tadi mengaku sama saya memang dulu pernah nggak sholat, banyak maksiat lah, tapi akhir ini dia sudah rajin sholat sesuai apa yang Rasulullah ajarkan. Apa yang terjadi pada kamu? Saat anak ini mengikuti amalan dari beliau, saya itu terikat, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi untuk memengaruhi anak ini saya sudah terputus, tidak bisa memengaruhi apapun. Makanya anak ini lebih rajin, katanya lebih khusyuk, salah hakikatnya pun sempurna. Makanya banyak cahaya mengikuti anak ini. Kau melihat ya? Ya lihatlah, cahayanya anak ini tuh sangat tinggi sekali. Kalau kamu Bohong lihat, kamu. silahkan Nggak buktikan. usah. Kamu potong kaki. Saya pun tidak bisa berbuat apa-apa kepada anak ini. Terakhir Bahkan membuat sakit pun saya susah. kemarin terakhir sesak napasnya juga bukan kamu yang tak ambil itu. Ya, Kamu tinggal di mana selama ini? saya di sumsum tulang belakangnya ini. Makanya saya sangat sulit untuk dijangkau. Tapi kenapa kamu bisa? Saya nggak bisa apa-apa. Bohong. Kamu ini ya, kenal nggak kamu? Kenal nggak? Siapa itu? Kenal nggak? Ya, saya tahu, saya tahu. Makanya itu. Ampun. Jawab aja sama saya. Ya, saya akan jawab semuanya. Terus selama ini apa yang bisa kamu ceritakan? Tadi kamu mengatakan ada iblis masuk manusia dari bawaan lahir. Ya, Kemudian dari perilaku manusia yang tadi kamu sebutkan, termasuk ibadah yang nggak benar. Sekarang ini yang kamu lihat secara umum ya, bagaimana kehidupan manusia sekarang ini? manusia sekarang itu sudah sangat tersesat. Saya suka sekali itu. Lanjutkan dan teruskan. Itu kamu akan jadi pengikut saya. Tidak usah kamu hiraukan apapun itu yang ada di channel ini. Channel ini. Saya tahu tentang kemajuan teknologi. Kenapa Kamu ketawa-ketawa saja. Iya tahulah. Saya itu kan update, mengikuti informasi yang terbaru. Apalagi anak ini suka itu HP itu. Ya tahulah. Lah ketika Mas ini belajar jamaah di sini, kamu berontak enggak kamu? Sangat berontak sekali. Saya hancurkan, saya buat sakit keluarganya. Dulu. Anak ini tetap tekun, tetap teguh. Bahkan neneknya itu saya buat sakit. Orang tuanya dulu waktu masih lengkap, saya buat sakit semuanya. Tapi anak ini tetap tidak kendor sama sekali. Hal apa yang membantu Mas ini sehingga bisa mengalahkan kamu waktu itu? Ada banyak dari leluhurnya. Leluhurnya bagaimana? Leluhur yang saya tidak tahu. Tapi setiap kali saya ingin menggelincirkan anak ini, selalu ada yang menghalangi. Gitu. Ya udah kamu jelaskan. Ya. Begitu cara masuk golongan kamu di manusia. Jadi saat ini sebenarnya banyak manusia yang golongan kamu mengikuti punya mereka kalau begitu. Banyak sekali. Tapi mereka nggak merasa. Justru itu, ketika mereka tidak merasa, mereka bersih, mereka banyak amal, sering ibadah, tidak taunya mereka itu sangat tersesat. Bahkan jika kamu tahu, mukanya itu sangat hitam, legam. Bekas ibadah pun tidak ada, bekas sujud tidak ada sama sekali. Mereka berpakaian putih-putih, serba wangi, tapi nonsen. Bohong itu. Mereka hanya ingin dipuji oleh manusia yang lain. Secara ibadah ke Allah itu tidak ada. Hanya duniawi yang dia kejar. Itu banyak kamu lihat seperti ya itu. Banyak sekali, hampir umum sekarang ini. Hampir umum. Ya. Tapi manusia diajarkan untuk beribadah kepada Allah sehingga nanti kamu tahu kan bahwa manusia ini sebenarnya
bukan untuk dunia kan? Bukan, Sana. manusia di sini itu hanya pendatang. Pendatang. Terus? Iya. Tapi bagaimana caranya agar manusia itu bisa lepas dari sekitar golongan sampean? Itu mudah saja. Gimana? Jika dia tekun ibadah, mau mencari guru yang tepat, dan sungguh-sungguh menjalankan amaliyah, syariat, hakikat yang bersanad, itu sudah bukan urusan saya. Itu caranya selamat dari Iya, golongan sampean? iya. Oh. Saya memang berusaha mencari budak-budak atau pengikut saya sebanyak-banyaknya. Tapi kalau orang itu sudah ingin berbuat ke jalan yang benar, lurus, ya sudah, itu jalan dia. Kan masih banyak yang bisa saya ganggu. Gitu Tapi ya. jika ada seseorang yang ingin belajar dengan tekun, sungguh-sungguh, memang itu sudah takdir dia. Lakukan, laksanakan dengan sempurna. Sungguh-sungguh, jangan main-main. Ya, kalau Allah penolong kan tidak bisa apa-apa kamu. Iya, tidak bisa apa-apa. Nah, sekarang ini kapsanya keluar dari rumah ini. Sebelum kamu keluar, perbaiki dulu yang kamu rusak itu. Semua. Yang kamu ambil kan semua. Masuk jalur keturunannya itu yang kamu rusak, perbaiki semua. Semuanya menjadi baik dan sempurna. Sangatnya. Sudah, Sudah, sudah. Pulang kamu ya, negaramu ya. ya, Pulang ya. ya. Salam. Raket. Lantai, dia langsung. Jangan dikesana keluar. Sadar? Sadar, Pak. Hah? Sadar. Iki bro, 5, Pak. iblis kabeh. Pemirsa, demikian kisah nyata yang dialami oleh teman saya ini, Pak Suliono, yang sampai ternyata dari iblis leluhur. Silakan disimak. Banyak tubuh kita ini juga iblis ternyata, dan prosesnya ada seperti itu. Ada yang dari dalam kandungan, ada yang karena perilaku kita sendiri, macam-macam. Silakan disimak. Makanya kalau kemarin yang tanya sama saya, kenapa sering seperti itu dan sering bagi tobat, ya itu cara mendukkan iblis yang kita seperti cara prosesnya. Tidak perlu banyak teori, tapi langsung praktek. Ning gangguane ya ora sithik ya Pak ya. Terus tobat. Ya kan? Sakit kadang-kadang itu berontak kan iblisnya itu. Pas lagi amaliyah dikir gitu ya Pak Surasa ya. Tahu kayak ana ulong luweng biasa. Makanya itu goib itu nggak sebodoh itu. Jadi ngikuti kita selalu terus menggoda agar anak Adam ini tidak bisa taat kepada Allah. Begitulah ceritanya. Demikian pemirsa, ini pengalaman nyata yang sangat dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, mudah manfaat. Itulah kenapa di PG sering ada ruqyah seminggu 2 kali untuk apa. Atau misalnya yang pernah ke sini, ya sudah itu cara pengobatannya. Dimediasi, di ruqyah sembuh. Ya nggak usah heran, memang gitu. Jadi ya bisa itu goib fasik tadi itu nggak usah heran. Demikian mudah manfaat. Ada hidayah yang bisa ambil saat ini kenyataan seperti itu. Semakin banyak orang menguasai ilmu agama secara teori, tapi dunia malah semakin semakin kisruh. Nah, saling ikut lah dia sendiri. Karena di alusnya ini hanya biasa untuk membersihkan diri, tidak usah neko-neko, nggak ingin diri kita perbaiki aja. Begitu mudah manfaat. Kehidupan kita ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki Allah. Ya Allah menghendaki pasti itu terjadi. Termasuk juga apabila kita memang ditakdir untuk taat pada Allah, itu masih sudah ditakdirkan. Untuk itu bersyukur dan terus. Kita bisa taat pada Allah bukan karena kita hebat, Pak. Yeah. Itu karena Allah menolong kita. Yeah. Kan itu. Kalau Allah menolong kita ikuti, iblis tunduk kan gitu. Yeah, kalau kita merasa ya sudah muncul iblis lagi. Ya itulah makanya sering kita saling mengingatkan. Kita bersyukur, kita ini nggak bisa apa-apa, yang bisa itu Allah. Bersyukur kalau kita ditolong oleh Allah. Semoga bermanfaat, salah kata, salah kemawi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum, rahayu.